Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Perkenalkan, nama Ibu Tessa Kurnia Ramadhani yang akan mengajarkan kalian dalam mata pelajaran Al-Quran dan Hadis. Nah, anak-anak semuanya, sebelum belajar kita harus berdoa terlebih dahulu ya, agar pelajaran kita hari ini mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, anak-anak semuanya, karena ini pertemuan pertama, jadi ibu mau nanya nih sama kalian. Anak-anak ibu semuanya pasti udah pada tahu kan bentuk dari Al-Quran, dan kalian pasti udah pernah membacanya. Nah, dalam materi kali ini kita akan membahas tentang pengertian Al-Quran dan Hadis. Nah, anak-anak semuanya, Al-Quran itu terdiri dari 3 kata. Yang pertama ada qoro'a, yaqro'u, dan Quran. Jadi, Al-Quran itu secara bahasa berarti bacaan yang sempurna. Nah, sedangkan menurut istilah, Al-Quran itu adalah kitab suci atau mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Nah, jadi Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Kalian tahu tujuannya untuk apa? Nah, tujuan Al-Quran itu diturunkan untuk menjadi pedoman hidup bagi manusia. Pasti banyak yang nanya, Bu, apa sih keutamaan Al-Quran itu? Banyak sekali keutamaan dari Al-Quran ini. Yang pertama, kita diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita didatangi oleh malaikat untuk menjaga dan mengawasi kita. Yang ketiga, bisa membuat hati kita menjadi tentram, damai, sejahtera. Yang keempat, kita bisa membantu orang tua kita kelak di akhirat untuk masuk ke dalam surganya Allah. Nah, di sini ibu mau nanya, siapa yang ingin masuk surga bersama orang tua? Pasti kalian semua mau masuk surga kan? Nah, jadi jika kita ingin masuk surganya Allah, perbanyaklah membaca Al-Quran. Nah, selanjutnya anak-anak sekalian, kita akan membahas mengenai hadis. Ada yang sudah tahu hadis itu apa? Hadis menurut bahasa berarti perkataan, perbuatan, ketetapan, dan sikap. Nah, sedangkan menurut istilah, hadis itu merupakan segala perkataan, perbuatan, sikap, dan ketetapan Rasulullah SAW yang menjadikan landasan syariat Islam. Nah, dengan kata lain anak-anak semuanya, hadis itu merupakan sunnah Rasul yang harus kita kerjakan. Jadi, kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW harus mengikuti apa yang menjadi landasan beliau dan apa yang disunahkan beliau. Ibu punya contoh nih, ada hadis Rasul yang mengatakan utlubul ilmi minal mahdi ilal lahdi, yang artinya tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Nah, jadi ibu mau nanya nih, jika kalian ingin ke kebun binatang bertamasya, pasti kalian tidak ingin tersesat kan? Nah, seperti itulah gambaran pelajaran Al-Quran dan Hadis ini. Jadi sangat penting sekali ya kita mempelajari Al-Quran dan Hadis, karena Al-Quran dan Hadis memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Karena apa? Karena Al-Quran dan Hadis ini menjadi petunjuk bagi kehidupan kita dalam menjalani kehidupan di dunia. Karena apa? Al-Quran dan Hadis di dalamnya mencangkup semua isi dari larangan Allah dan perintah Allah yang harus kita jalani dan harus kita jauhi. Nah, jadi anak-anak sekalian, kita harus menerapkan apa yang terkandung di dalam Al-Quran dan Hadis dalam kehidupan kita sehari-hari ya.
Nah, jika tidak ada yang ingin bertanya, berarti udah jelas semua kan tentang penjelasan ibu tadi. Mari kita tutup pertemuan kita pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak semuanya. Sampai ketemu lagi ya. Tetap semangat.